Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Teman-teman, para sahabat, para kerabat yang seiman, seagama, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada hari ini untuk sedikit berbincang-bincang berkenaan dengan keagamaan kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang sangat mulia, di mana kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan sekhusyuk-khusyuknya dengan limpahan pahala yang berlipat-lipat. Surat yang saya baca tadi sudah sering kita dengar dan juga mungkin sering kita baca adalah mengenai waktu. Allah berfirman di situ, wal asri, demi waktu. Jadi kita harus memperhatikan waktu, dan sekarang waktu yang sangat penting. Kita masuk dalam bulan Ramadan, dan dalam kepercayaan orang Jawa kita tahu, kalau pas ada gerhana bulan, orang bilang rembulannya dimakan Bathara Kala, itu adalah waktu sebetulnya. Waktu itu akan memakan terus, dan itu yang harus kita waspadai. Untuk menunjukkan waktu yang berharga, orang Barat bilang, orang Inggris bilang, time is money. Waktu adalah uang. Nah, marilah kita renungkan betul-betul soal waktu ini, karena inilah yang bergerak terus setiap hari, dan kita tidak akan pernah dapat kembali. Jadi waktu ini hanya bisa berkurang dan berkurang untuk hidup kita. Karena itulah, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kita masih bisa masuk dalam bulan Ramadan, dalam kesempatan ini, di mana mari kita manfaatkan betul-betul sebaik-baiknya kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, melakukan kebaikan-kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Kita ingat bagaimana saudara-saudara kita di tempat yang lain yang terkena bencana, yang terkena kelaparan, yang terkena peperangan. Alhamdulillah, mungkin kita berada dalam suasana yang nyaman. Marilah kita syukuri hal tersebut. Kita syukuri bahwa kita masih bisa hidup nyaman, enak, dan kemudian masih bisa mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Marilah kita selalu ingat bahwa ibadah yang sangat mulia di hadapan Allah itu adalah zikrullah. Ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Karena dengan ingat kepada Allah itulah segala sesuatunya akan bisa terselesaikan dengan sendirinya, karena Allah yang akan membantu kita menyelesaikan persoalan. Itu yang jadi persoalan kita. Nah, berkenaan dengan zikrullah, kita bisa melakukannya secara inner, secara outer, secara batin, secara lahir. Kalau secara lahir, kita sudah tahu bagaimana kita harus mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kita juga bisa melakukannya secara batin. Nah, inilah yang sangat penting untuk kita mengingat sebanyak-banyaknya, karena waktu kita yang semakin hari semakin habis, dan itu semakin sedikit. Marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu ini, dan cara sebaik-baiknya memanfaatkan waktu adalah dengan zikrullah, dan kemudian tentu saja dengan melakukan pekerjaan yang lain. Karena ingat kepada Allah tidak harus berarti kemudian kita berhenti bekerja,
berhenti melakukan yang lain. Kita masih bisa nyopir mobil dengan zikir, ya, ngomong anak dengan zikir, masak dengan sambil zikir, ya, baca-baca Al-Quran, ya, kemudian nyapu halaman dengan zikir, nyuci pakaian dengan zikir. Kita masih bisa melakukan itu semua. Jadi marilah kita iringi, ya, kegiatan kita sehari-hari, kegiatan kita yang kelihatannya tidak berlandaskan pada agama untuk kepentingan dunia, tapi kita lambari dengan semangat keagamaan, ya, dengan semangat keagamaan, dengan zikrullah yang sebanyak-banyaknya. Dengan begitu maka tidak akan sia-sia, ya, kegiatan duniawi kita tidak hanya akan terlihat sebagai kegiatan dunia di mata Allah, tapi juga kegiatan yang mengingat Allah itu sendiri. Dan ini yang membuat kemudian kegiatan kita tidak akan sia-sia, ya, akan selalu dihitung karena kita selalu ingat pada Allah. Dan kalau kita ingat pada Allah, Allah pun ingat pada kita. Lain dengan kalau kita ingat pada orang lain, belum tentu orang itu ingat pada kita, ya. Tapi kalau ingat pada Allah, maka Allah pun ingat pada kita. Itu jelas, ya. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan, ya, para kerabat, teman-teman semua, ya, banyak-banyaklah kita zikir, karena dengan zikir yang sebanyak-banyak setiap waktu, maka waktu yang semakin lama berkurang ini tidak akan sia-sia dalam pemanfaatannya. Dan itulah yang bisa kita lakukan dengan sangat mudah, ya. Alhamdulillah kita sudah diberi alat yang sangat mudah, yaitu la ilaha illallah. Ya, ini sangat ringan diucapkan, tapi timbangannya luar biasa. Ya. Nah, monggo para sederek sedaya semuanya, mari kita banyak zikir, ya, supaya kita bisa selamat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.